أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Jazakallah khair. Selanjutnya
Hah? Iya. Wakil. Wakil dulu. Yunus ini harus pada Ustaz Taufik Bajulir. Muhammad Taufik. Ya Rabbi. Ya. Muhammad Taufik Wajubair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kepada Al-Ustaz Al-Ustaz Muhammad Taufik Bajubair, Muhammad Taufik Bajubair, saya saya Wakil Wali Wakil Wali dan Asrah Wali dan Pasar Wali pada Ustaz kepada Ustaz untuk menikahkan dan dan mengawinkan seorang laki-laki seorang laki bernama nama Fatfi Fuad Barabut Fakri Fuad Barabut dengan keponakan saya dan keponakan saya yang bernama yang bernama Zainab Zainab Binti Putri dari dari Ustaz Abdul Qadir dengan mas kawin dan mas kawin 1 juta. 1 juta saya dibayar demikian wakil wali saya wakil wali saya kepada Ustaz. kepada Ustaz. Mobil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إخواني رحمكم الله وبالخصوص أخينا الفاضل فتحي بن فؤاد باربود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Ananda Fathi, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Anda. Semua yang hadir akan menyaksikan Anda melangsungkan pernikahan sebentar lagi. Pernikahan itu di dalam Islam diikat dalam satu perjanjian yang kuat sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri kalian itu menerima perjanjian yang disebut al-mitsaq. Itu artinya perjanjian yang kokoh. Kalau orang menikah kemudian memenuhi kewajiban dengan baik, maka bukan saja bahagia dunia akhirat, tapi mendapat pahala yang besar. Tapi kalau orang menikah kemudian tidak bertanggung jawab, tentu sanksinya juga berat sekali. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan nasihat yang terkait dengan perkawinan sebagaimana diajarkan oleh maha guru kita Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menciptakan manusia lain lebih baik dari Rasulullah. Innahu ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu manusia terbaik ciptaannya dan lebih-lebih akhlaknya. Innahu al-muallimul awwal al-mursyidul a'zam. Mursyid yang utama, maha guru yang paling berkualitas, yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini. Dan
kita kalau ingin bahagia tidak ada jalan yang lebih baik kecuali meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itulah contoh yang terbaik. Tetapi Allah memberi catatan. Tidak untuk semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahu akbar. Untuk orang yang selalu mendambakan Allah dan selalu berpikir bukan hanya urusan yang pendek duniawi saja, tapi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, berpikir tentang akibat yang akan kita terima nanti di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Dan orang yang selalu dekat dengan Allah, selalu berzikir, itu yang menyebabkan orang bisa mengikuti Rasulullah. Kenapa tidak semua orang bisa mengikuti Rasulullah? Karena mungkin niatnya dalam beribadah atau dalam bekerja atau dalam segala macam aktivitasnya belum diarahkan kepada Allah. Maka yang paling penting, Fathi, kamu harus niat saya menikah ini untuk mendapatkan ridha Allah. Saya menikah ini untuk bisa menjadi suami yang baik, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya menikah ini ingin menghadirkan keturunan yang soleh dan soleha. Dengan demikian nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sangat menjunjung tinggi pernikahan ini. Man ahabba sunnati falyastanna bi sunnati. Man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati. Fa inna min sunnati an-nikah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka dengan fitrahku, maka cara hidupnya disesuaikan dengan cara hidup saya. Dan di antara cara hidup saya, kata Nabi, adalah melangsungkan pernikahan ini. Beliau juga mengatakan, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi falyattaqillah fi syatril baqi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menikah, maka dia sudah memenuhi separuh bagian agama. Diharapkan dengan menikah ini dia bisa menjaga kehormatannya, menjaga akhlaknya. Lalu Nabi berpesan, falyattaqillah fi syatril baqi. Maka hendaknya separuh bagian yang lain dari keislaman Anda itu digunakan untuk bertakwa. Itulah pesan utama yang disampaikan oleh Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberi nasihat atau menyampaikan khutbah nikah ini. Kenapa takwa itu diutamakan? Fathi. Karena takwa hiya aqwas silah. Senjata yang paling utama untuk membangun keluarga yang sukses itu takwa. Dan takwa di dalam Al-Quran berulang kali disebutkan, lebih dari 300 kali disebutkan. Dan Allah berjanji berulang kali dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu akbar. Orang itu kalau bertakwa, urusannya nanti dibuat mudah ini. Sekarang ini Fathi hidup dalam gelombang modernisasi teknologi komunikasi yang dahsyat ini. Tantangannya berat. Kita harus bisa menghadapi kehidupan yang modern, yang serba terbuka ini dengan takwa. Dan arti dari takwa itu adalah hidup Muhammadi. Maka tidak mungkin orang bisa bertakwa kecuali belajar. Bagaimana cara Rasulullah menikah? Bagaimana cara Rasulullah mendidik keluarganya? Bagaimana cara Rasulullah membangun hubungan yang baik dengan istrinya? Bagaimana Rasulullah bersahabat? Siapa yang perlu dijadikan sahabat? Dan ini penting sekali, Fathi. Karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, "An-nasu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia itu, kata Nabi, agamanya sangat dipengaruhi oleh sahabat karibnya. Maka Nabi berpesan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya cari teman yang baik. Dan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa, Allah diantaranya berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Allah. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah
dan hiduplah bersama dengan orang-orang yang mukmin sejati. Kalau cari ustadz atau ulama, dicari ustadz atau ulama yang alim, amil. Ustadz yang mengerti agama dan mengerjakan agama itu. Bukan hanya ustadz yang pandai berbicara, tapi qudwah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu adalah qudwah hasanah. Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan, tapi mencontohkan. Kalau misalnya urusan sholat, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasulullah sholat dengan cara yang baik. Para sahabat diperintahkan untuk memperhatikan itu, lalu ditiru. Kedua, nah kamu kalau ingin sukses harus memberi contoh yang baik. Kamu sebagai pemimpin keluarga harus memberi contoh yang baik sejak pertama membangun keluarga. Sejak pertama membangun keluarga, perhatikan cara Rasulullah. Maka perlu Anda belajar, perlu istri Anda nanti diajak bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana cara Rasulullah membangun keluarga. Nanti kalau kamu diberi oleh Allah keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh dan solehah. Dan itu perlu dididik yang Muhammadi, yang Qur'ani. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan putrinya, putri kesayangan Rasulullah itu bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Oleh Rasulullah dinikahkan kepada seorang pilihan Allah bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ketika Rasulullah menikahkan, beliau mengatakan begini, "Ya Ali, innallaha amaroni an unkihaka Fatimah." Wahai Ali, Allah memerintahkan saya untuk menikahkan kamu dengan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu adalah tambatan hati Rasulullah. Anak satu-satunya yang bertahan, dan tujuh dari anak Rasulullah itu 6 wafat. Yang bertahan masih bisa bersama dengan Rasulullah itu Fatimah Az-Zahra. Itu yang paling akhir. Itu dinikahkan. Nah, sesudah dinikahkan, Sayyidina Ali kemudian mengatakan begini, "Wa ma ba'da hadza ya Rasulullah?" Sayyidina Ali bertanya kepada mertuanya yang Rasulullah itu. Lalu Nabi mengatakan begini, "Innaha laka ya Ali, wa alaika an tuhsina suhbataha." Saya serahkan anak saya ini kepadamu, dan pesan saya, kamu berperilaku yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berperilaku yang baik kepada anak saya ini. Lalu Nabi lebih jauh mengatakan begini, "Ya Ali, inna Fatimah min sulbi." Fatimah itu darah daging saya. Yuribuni ma yuribuha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak saya itu senang, saya senang. Kalau anak saya itu susah, saya juga susah. Kalau anak saya kamu ganggu, saya juga terganggu. Ini pesan orang tua yang akan menyerahkan anaknya kepada calon menantunya, dan ini merupakan representasi yang diwakili oleh Rasulullah untuk semua orang tua. Dan kebetulan orang tua dari calon istri Anda itu sudah wafat, dan beliau pernah berpesan kepada saya untuk menikahkan ini. Saya melaksanakan nikah ini atas perintah orang tua almarhum Ustadz Abdul Qadir. Maka saya sampaikan pesan ini supaya Fathi betul-betul menjaga istrinya yang baik, berperilaku yang baik, bertanggung jawab. Dan satu lagi Fathi, tidak mungkin orang bisa membangun rumah tangga yang diridhoi Allah kalau nafkah yang diberikan kepada istrinya tidak halal. Saya selalu takut kalau menyampaikan nasihat dalam perkawinan ini, dan saya mengingatkan calon pengantin seperti Anda sekarang ini, saya katakan carilah nafkah yang halal. Sebab istri para sahabat Nabi kalau mengantarkan suaminya akan bekerja, beliau mengatakan kepada suaminya, mereka mengatakan kepada suaminya, "Kami ini kuat menghadapi terik panas di Mekah yang panas ini, tapi kami tidak kuat menghadapi neraka. Carikan nafkah yang halal."
Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haram. Wal'iyadu billah. Kullu lahmin nabata min haram. Fannaru awla bih. La ilaha illallah. Allahumma sallimna ya Rabb. Semua daging yang ditumbuh suburkan dari makanan yang haram, itu mangsanya cuma ke neraka saja. Dan berkali-kali saya sampaikan di forum seperti ini, Fathi, saya katakan, seorang suami yang dengan sadar mencari nafkah yang haram diberikan kepada keluarganya, itu suami yang paling kejam. Karena dia akan mengajak semua keluarganya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini saya sampaikan sebagai nasihat. Kamu berjuang untuk kebaikan dan Allah pasti akan membela orang yang berjuang berjihad untuk kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berjanji semua orang yang berjuang untuk mendapatkan kehalalan nafkahnya atau berjuang untuk menjadi orang surga, nanti ditunjukkan jalannya. Mudah-mudahan Anda diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah, diberi barokah, sehingga Anda bisa menjadi suami yang baik. Istri Anda juga seperti itu, dibimbing yang baik, diberi pendidikan yang islami, agar bisa menjadi istri yang solihah. Dan insya Allah anak-anak kamu nanti kalau diberi keturunan oleh Allah, insya Allah menjadi anak-anak minas solihin wa solihat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya rabb, hadha ad-du'a minna wa minka al-ijabah wa hadha al-juhdu minna wa alayka at-taqulan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala dhil khuluqil azim hadil insaniyah sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Ya Fathi bin Fuad Barak, وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يا فتحي بن فؤاد برغوث، أنكحتك وزوجتك مخطوبتك زينب بنت المرحوم عبد القادر بن سالم بن أحمد باجبير، وكلي وليها في تزويجها منك بمهر 1 مليون روبية حالا. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك حامدين لك أوابين لك منيبين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا النكاح مباركا
واجعل هذا الزفاف موفقا. اللهم اجعلهما زوجين صالحين مباركين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم واجعل بينهما المودة والسكينة والسرور. اللهم وارزقهما ذرية صالحة حافظة لكتابك الكريم. اللهم أنزل عليهم الخيرات والرحمات والبركات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من كل خير ناصيته بيدك، ونعوذ بك من كل شر ناصيته بيدك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لموتانا وشاف مبتلانا وعاف مرضانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجعلهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. Dari kami tentunya atas Jazakallah khairan katsiran. keluarga besar Bejuber, keluarga Oyak, dan juga keluarga Oyak, dan keluarga Barabut, dan keluarga jasa atas kehadiran Pak Suwan dan kita tutup dengan doa untuk majelis karena Allah dipersilakan untuk menikmati hidangan yang siap.